bajunya dua yang melihat dong. Alhamdulillah mereka. Iya. Kabar lama. Iya, kabar lama. Iya, kabar lama. Kami ucapkan selamat datang kepada Bang Akbar yang telah berkenan bersama-sama dengan kita dalam acara Rakorwis bidang PP OKK DP. Pertama, sebentar lagi akan segera dimulai. Insinyur Haji Akbar Tanjung. Ini paripurna 1. Jadi ini dibimbing oleh DPD. Baik. Dalam rangka mendengarkan pengarahan dari Ketua Dewan Paripurna 1 ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Bersama-sama secara seksama mencermati dengan mengambil topik kemenangan Partai Golkar 14 yang akan datang. Sebagai kader-kader partai ada beberapa hal yang bisa sampaikan untuk menjadi perhatian, termasuk kita semuanya di sini, khususnya di dalam menghadapi agenda 2014 yang akan datang. Pertama adalah kita mengetahui bahwa pemilu 2014 yang akan datang itu mempunyai arti yang amat penting, amat strategis bagi pembangunan politik, pembangunan demokrasi, dan juga amat penting dan strategis dalam perjuangan Partai Golkar ke depan. Karena kita sebagai partai telah menyatakan tekadnya untuk terus mengawal pembangunan bangsa, pembangunan nasional kita dengan suatu landasan, dengan suatu platform yang menjadi jati diri dari partai kita. Platform kita adalah platform nasional, Pancasila, undang-undang, pembangunan yang bertumpu kepada manusia tentunya, yang semuanya itu tidak lain adalah jabatan presiden. Presiden itu tidak hanya kepala pemerintahan, dengan demikian jabatan politik. Jadi ini arti pentingnya 2000. Lebih daripada itu, juga partai-partai politik telah menyampaikan pula. Dan dari pernyataan politik itu ada beberapa hal. Sambutan yang telah disiapkan. Pak, fenomena dari DPD kan semakin menguat mengusulkan Cawapres Sultan. Kalau menurut Bapak gimana? Maksudnya cawapres daripada Partai Golkar mendampingi Pak Ical. Ya, saya kira memang Pak Sultan adalah merupakan salah satu tokoh yang mempunyai potensi untuk menjadi pendamping dari calon presiden dari Partai Golkar dalam hal ini Saudara Abu Rizal Bakri. Apalagi Pak Sultan juga adalah tokoh yang sudah berkiprah di Golkar sudah cukup lama, dan sebagai tokoh, sebagai figur juga sudah dikenal secara luas oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Sehingga dengan demikian ya tentu peluang dia itu cukup tinggi. Tapi tentu pada akhirnya nanti akan ditentukan melalui satu mekanisme di dalam penetapan calon wakil presiden, terutama tentu akan mendengar bagaimana pendapat dari Saudara Abu Rizal sendiri sebagai calon presiden gitu. Jadi masih ada waktu lah, kita tunggu saja. Nah, waktu-waktu yang akan datang juga pasti akan diketahui lah siapa yang akan menjadi pendamping Saudara Abu Rizal. Tapi Pak Sultan saya nilai memiliki peluang yang cukup besar, dan kemudian juga dari segi ketokohannya, kepemimpinannya juga sudah memiliki bukti dan pengalaman yang cukup secara politik, kemudian secara pemerintahan.
jadi gubernur sekian lama, kemudian juga secara kepemimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat, beliau juga pernah menjadi anggota DPR. Kira begitu ya. Terus mekanisme yang bisa ditempuh oleh DPD Pak untuk mengabulkan itu? Ya tentu pada waktunya kan akan ditetapkan bagaimana mekanismenya gitu ya. Tapi ya suara-suara yang muncul tentu akan jadi pertimbangan, apalagi suara dari daerah khususnya Jogja yang betul-betul sudah bulat begitu ya. Tentu itu nanti akan menjadi pertimbangan dari calon presiden dari Partai Golkar. Komunikasi dengan Pak Sultan sendiri Pak sejauh ini seperti apa? Ya saya tahu bahwa antara Surabudija dengan Pak Sultan komunikasinya baik gitu ya. Dan saya yakin tentu mereka juga terus membangun komunikasi itu. Walaupun Pak Ical misalnya tidak ke sini, saya yakin pasti mereka juga berkomunikasi. Gitu, ya. Kalau Bang Akbar komunikasi dengan Pak Ical selama ini, Pak Ical gimana Pak menanggapi dari usulan-usulan dari DPD Sultan dari Cawapres? Ya saya pernah bicara-bicara dengan Surabudija, dia juga sudah mencatat bahwa salah satu yang menjadi masukan penting yang dia pertimbangkan yaitu adalah penyebutan Pak Sultan itu. Usulan yang disampaikan tentang Pak Sultan sebagai calon wakil presiden gitu. Sudah ada nama lain Pak yang dicatat oleh Pak Ical? Ya nama lain itu yang muncul lah selama ini ya. Misalnya juga ada nama Saudara Pramono Edi Bowo gitu ya. Kemudian juga pernah ada nama Saudara Mahfud MD. Kemudian juga ada nama Soekarwo dari Jawa Timur, itu yang saya ketahui juga masuk kepada Surabudija. Gitu. Idealnya untuk wakil presiden dari Golkar sendiri atau dari partai lain? Itu nanti tergantung lah kepada hasil pemilu kita yang akan datang, terutama pemilu legislatif itu. Kalau pemilu legislatif kita memang bisa mencapai sebagaimana yang selalu dikatakan oleh Surabudija 35%, itu membuat kita kan semakin confidence, memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk memberikan dukungan kepada calon presiden kita, dan itu juga bisa menjadi dasar bagi kita kalau memang kita yakin betul, tidak usah ragu-ragu untuk menetapkan calon wakil presiden walaupun orangnya itu dikenal sebagai orang yang katakanlah tokoh Golkar gitu. Kalau memang kita memiliki dukungan suara yang betul-betul signifikan dalam pemilu legislatif yang akan datang gitu.